Hidup ini penuh dengan kolaborasi. Hidup ini penuh dengan kerjasama. Mungkin ada sosok guru yang menginspirasi Bapak, seseorang yang sangat berkesan sampai hari ini. Mungkin kami sudah sepakat waktu rapat dengar pendapat dengan DPRD Komisi 4. Ini adalah cara kami untuk menyambut Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2025. Wajo ini daerahnya orang cendekiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pendengar podcast Obrolan Penggerak Wajo, media informasi dan edukasi Forum Komunikasi Guru Penggerak Kabupaten Wajo. Hari ini kita akan berbincang-bincang tentang salah satu kekuatan utama pendidikan, yaitu guru. Tapi tentu saja guru tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan kebijakan yang tepat, sinergi yang kuat, dan ruang yang luas untuk bergerak. Nah, kita akan merefleksikan bagaimana kebijakan-kebijakan strategis guru dan perubahan itu bisa berjalan seirama dalam mewujudkan perubahan dalam pendidikan. Nah, saat ini kita sedang bersama salah satu tokoh penting dari lahirnya kebijakan-kebijakan di bidang pendidikan, khususnya di Kabupaten Wajo. Siapa lagi kalau bukan Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat siang Pak. Ya, selamat siang. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, kabar baik. Oke. Kami mengucapkan terima kasih banyak Pak di tengah kesibukan Bapak yang rutinitasnya tentu sangat padat, tetapi berkesempatan hadir dalam podcast Obrolan Penggerak Wajo. Ya, kemudian pada hari ini kita akan berbincang ringan seputar pendidikan utamanya di Kabupaten Wajo ini. Namun sebelum kita menyelami topik-topik serius, saya ingin menggali lebih dahulu nih beberapa hal terkait Bapak selaku Kepala Dinas Pendidikan. Iya. Yang pertama, sebagaimana yang kita ketahui nih, Bapak selaku Kepala Dinas itu tentu padat sekali jadwalnya ya Pak ya? Iya, betul. Rutinitasnya padat luar biasa. Betul sekali nih. Nah, tetapi selama menjadi orang penting di bidang pendidikan, tentu ada hal-hal yang kecil atau mungkin terlihat sepele, tetapi mampu membuat Bapak tersenyum di tengah rutinitas tersebut. Kalau boleh tahu Pak, apa hal yang kecil atau yang terlihat sepele itu tetapi mampu membuat Bapak untuk tersenyum di tengah rutinitas padat itu? Oh baik, terima kasih. Tentu pertama saya berterima kasih secara pribadi dan dinas kami diundang untuk hadir di tengah-tengah teman-teman kita guru, terutama guru penggerak, apalagi diprakarsai oleh teman-teman dari Forum Komunikasi Guru Penggerak Kabupaten Wajo. Dan sebelumnya saya ingin menyampaikan Dirgahayu Hari Pendidikan yang sebentar lagi kita akan rayakan dan kita akan gelorakan semangat Ki Hajar Dewantara. Dan yang paling penting bagi saya adalah kita menyemangati semangat teman-teman guru maupun anak didik kita yang saat ini yang kita telah capai di dunia pendidikan, khususnya di Kabupaten Wajo. Mengapa ini saya sampaikan? Karena masih beberapa hal yang perlu energi terhadap kemajuan suatu pendidikan. Nah, terkait dengan kenapa setiap saat selalu kami tersenyum, karena selalu saya punya prinsip bahwa hidup ini saya tidak hidup sendiri. Hidup ini penuh dengan kolaborasi. Hidup ini penuh dengan kerjasama. Apapun yang kami dapatkan, apapun yang kami hasilkan, itu semua di belakang saya ada orang hebat, ada orang tangguh yang bekerja, sehingga saya merasa bahwa pekerjaan itu tidak ada sulit bagi kami di dunia pendidikan itu sendiri. Saya cuma itu resepnya saja.
Terima kasih Pak, resep yang luar biasa, dan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa resepnya itu ada di kolaborasi salah satunya, dan menganggap bahwa setiap pekerjaan itu adalah sesuatu yang mudah gitu ya. Iya. Nah, kalau kita kilas balik ke masa sekolah nih ya Pak, apa pelajaran yang paling Bapak sukai ketika itu? Baik, saya ini sebenarnya ya mungkin mungkin ada kayaknya ini gado-gado juga nih. Kalau dilihat dari dari latar belakang pendidikan kami, semasa saya SMA itu saya jurusan eksakta. Tapi saya ketika di program tinggi saya masuk di jurusan sosial, dan sepertinya jurusan sosial inilah yang membawa saya lebih banyak bermasyarakat dan lebih banyak berkaitan dengan urusan-urusan pemerintahan. Karena ilmu sosial ini ilmu yang membawa saya sebagai generalis dalam suatu pendekatan ilmu itu sendiri. Saya kira itu ya saya yang sampaikan. Tapi kalau boleh tahu nih Pak ya, meskipun misalnya ketika itu Bapak adalah siswa di jurusan eksakta, tapi mungkin Bapak memiliki perasaan-perasaan tertentu yang namanya ilmu-ilmu sosial, atau gimana Pak? Oh iya, ya tentu perasaan dan tentu menghadapi seperti ini ya. Sekarang kan beda zaman ya. Iya betul. Zaman ya, kalau zaman kita sekarang dulu itu ya ilmu pasti itu ya memang sesuatu memang banyak yang menghindari pada saat itu, apalagi kalau kita berhadapan dengan jurusan-jurusan kimia. Betul Pak. Rumus-rumus kimia itu rumit sekali, belum lagi suruh menghafal tentang nama-nama Latin yang ada di biologi itu sendiri. Saya coba ke dunia sosial di program tinggi juga ini ada juga sih sebenarnya bukan rumit, tetapi yang namanya sosial 1 tambah 1 belum memang 2 tapi belum tentu juga 2, bisa jadi 3, bisa jadi apa. Kenapa? Karena banyak hal-hal faktor dukungan ilmu lain yang mendukung hal itu. Ya, saya kira seperti itu yang saya bisa saya petik di itu ya. Ya, kalau boleh tahu nih Pak ya, selama Bapak sekolah itu mungkin jenjang SD, SMP ataupun SMA, mungkin ada sosok guru yang menginspirasi Bapak, seseorang yang sangat berkesan sampai hari ini. Sebenarnya guru bagi kami adalah hal sangat penting di jenjang manapun kami, karena memang guru itu adalah suatu profesi yang mulia, karena guru itu bukan hanya mengajar kita, tetapi juga mampu membuat kepribadian kita, lebih-lebih pengembangan karakter terhadap kita. Dan memang guru kita itu masing-masing punya kelebihan, apalagi kalau kita tarik sesuai dengan bidangnya masing-masing, bidang studinya masing-masing. Tetapi bagi kami guru kami yang paling ketika kami berada dalam kepengurusan OSIS, dan dalam kepengurusan OSIS itu ada guru di belakang kami yang selalu memberikan support bagaimana cara mengelola organisasi, bagaimana mengakomodir semua kepentingan siswa kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan bagaimana juga kakak kelasnya bisa tunduk terhadap apa yang pernah sebagai ketua OSIS pada saat itu. Jadi guru bagi kami sangat berarti dalam kehidupan kami, sampai sekarang pun juga kami masih membutuhkan guru. Berarti Bapak sebelumnya ini adalah mantan ketua OSIS ya Pak ya? Oh iya. Itu di jenjang apa itu Pak? Di jenjang SMA. SMA, luar biasa. Ternyata Bapak yang memimpin guru di Kabupaten Nganjuk itu adalah mantan ketua OSIS, luar biasa. Kalau boleh tahu Pak, terkait dengan nilai karakter tadi yang Bapak sampaikan, itu nilai karakter apa yang diberikan oleh guru di zaman itu sehingga berkesan bagi Bapak, dan menurut Bapak itu relevan nggak sih dengan zaman sekarang, mengingat sekarang ini sudah gen alpha gitu? Oh iya, masing-masing zaman itu atau apalagi berada di generasi Z ini,
memang pendekatan kita memang beda. Beda, walaupun pada dasarnya kita pakai pendekatan pedagogik ya, pendekatan di bioheuristik terhadap bagaimana kita mempelajari teori perilaku anak terhadap dalam memberikan pembelajaran itu sendiri. Para teman guru dimanapun berada, jadi pertanyaan ini sebenarnya seperti yang saya sebelumnya sampaikan, bahwa tertanamnya karakter kita pada saat di zaman itu sangat tergantung kepada pertama kepada wibawa guru kita itu sendiri ya, karena memang guru kita pada saat itu baru mungkin ada ya, kalau saya bisa cerita sedikit, baru mungkin langkahnya atau baru mulai lihat mukanya memang mulai ada rasa, bukan rasa ketakutan, tapi ada rasa kepatuhan itu terpanggil kepada hal itu, dan beda saat sekarang ini ya. Kenapa? Karena banyak sekali aturan-aturan main yang membuat teman-teman guru tidak bisa berbuat seperti dulu. Ada lagi undang-undang terkait dengan perlindungan anak ya, sedikit saja merasa dilaporin sama orang tua sama polisi. Ini yang membuat semua sekat-sekat bagi teman-teman guru untuk berkreativitas di dalam mengembangkan kepribadian anak itu sendiri. Jadi itu perkara terkait dengan wibawa. Terkait juga bahwa guru kita itu masing-masing punya kelebihan, Pak. Saya punya guru, ini lucu juga ini. Guru saya guru seni ya, saya di eksakta. Tapi saya lebih sering curhat sama guru seni saya ya, dan guru saya pada saat itu ya memang ada rasa keterbukaan juga sih dengan kami, dan itu yang terpelihara dengan kami. Kemudian yang ketiga, pada zaman itu di samping wibawa dengan terkait juga dengan kelebihan-kelebihan yang dimiliki, tetapi penampilan memang juga luar biasa, juga menjadi hal yang menarik juga dilihat siswa. Dan kalau ini semua ya, saya kira yakin dan percaya ya teman-teman guru sampai sekarang itu masih menjadi idola. Jadi idola ya. Nah, ini sejalan dengan apa yang pernah disampaikan oleh salah satu orang tua siswa. Kebetulan saya juga guru. Orang tua siswa ini mengatakan begini, sebagai seorang guru itu harus tampil cantik, harus tampil gagah. Penampilan fisiknya katanya harus bagus, tidak mesti berwajah tampan dan cantik, tapi penampilan fisik itu harus memberikan good looking sama anak-anak. Baik, sedikit disclaimer Pak, bahwa kami dari Forum Komunikasi Guru Penggerak Kabupaten Wajo baru saja meluncurkan buku sebanyak 2 buku itu sekaligus, alhamdulillah dalam waktu yang tidak terlalu lama gitu. Nah, hal membanggakannya adalah bahwa buku ini merupakan praktik baik dari teman-teman guru penggerak yang ada di Kabupaten Wajo. Jadi praktik baik teman-teman itu tertuang di kedua buku ini. Buku yang pertama, Jejak-jejak Cahaya dari Tanah Wajo. Kemudian buku yang kedua, Menyamai Harapan, Menerangi Jalan Pendidikan di Bumi Lamadukeleng. Nah, buku-buku ini harapan kami ini adalah cara kami untuk menyambut Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2025. Sekaligus ini cara kami untuk mengucapkan Selamat Hari Pendidikan kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo. Terima kasih. Saya kira ini adalah sesuatu hal yang momen yang sangat berbahagia bagi kami di hari menjelang Hari Pendidikan, terkait dengan adanya oleh-oleh dari teman Forum Komunikasi Guru Penggerak Kabupaten Wajo juga ikut berperan untuk menyemangati kami di Hari Pendidikan ini. Teman-teman guru dimanapun berada, bahwa luar biasa di Hari Pendidikan kita tahun ini, karena peringatannya bukan hanya internal dinas pendidikan, guru, kepala sekolah dan sebagainya yang ikut meramaikan, merayakan, tetapi beberapa juga komunitas masyarakat juga ikut memberikan semangat. Pertama, termasuk dari teman-teman Forum Komunikasi Guru Penggerak juga, alhamdulillah ada launching tentang buku, dan memang ini adalah bagian
untuk kita tingkatkan literasi kita di Kabupaten Wajo saat sekarang ini. Kemudian yang kedua, alhamdulillah forum komunitas Wajo Merdeka Run juga kemarin luar biasa kegiatannya, dan saya sangat bangga di Hari Pendidikan. Dan ketiga juga forum komunitas Wajo, pemuda Wajo yang juga melakukan kegiatannya yaitu grebek astikolaki, dan itu kami lakukan di daerah terpencil. Saya minta untuk cari daerah terpencil di daerah Pitumbono, daerah Marano, dan kami yang mensupport kegiatan itu. Terima kasih semua. Dan Hari Pendidikan kita tahun ini ya memang apa yang kita capai adalah partisipasi semesta mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Tentu maknanya adalah bahwa pendidikan kita, arah kebijakan kita ke depan, yaitu bagaimana bukan hanya kita menyiapkan generasi menghadapi masa depannya, tetapi kita akan menciptakan generasi itu bisa menciptakan masa depannya itu sendiri. Jadi saya kira itu Dirgahayu Hari Pendidikan. Oke, luar biasa. Berarti peringatan Hari Pendidikan Nasional 2025 di Kabupaten Wajo itu cukup meriah sebenarnya, karena ada banyak dukungan. Iya, terima kasih. Apalagi dari internal kami, alhamdulillah ini sementara ini sedang kita juga ada pameran P5. Pameran P5 itu adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kata kunci yang bisa kita capai di sini tidak lain adalah bagaimana segala karya, segala kreativitas anak itu bisa dituangkan, dan kita bisa mendapatkan anak-anak berkarakter, berkepedulian, apalagi anak-anak itu bisa mencintai kearifan lokal maupun dengan anak-anak tidak membuang sampah, dan sampah itu bisa menjadi ekonomis. Itu salah satu keinginan kita di program P5 ini. Baik Pak, sekarang kita masuk ke bahasan utama. Ya sedikit ada intermezzo tadi itu. Iya betul Pak. Ya. Jadi sebelum kita menyelami topik-topik serius. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke bahasan utama Pak. Kalau kita melihat bahwa pendidikan itu adalah sebuah perjalanan panjang, tentu kita memiliki peta jalan sebagai sesuatu yang menjadi tujuan kita. Nah, menurut Bapak, kalau melihat kondisi pendidikan saat ini, bagaimana menurut Bapak selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo, bagaimana Bapak melihat arah dan fokus utama pembangunan pendidikan di Kabupaten Wajo? Ya, terkait dengan arah dan fokus kita terhadap pendidikan itu, terutama di Kabupaten Wajo, saya kira tentu juga kita harus awalnya kita harus merefleksi apa yang telah kita capai secara kuantitatif. Ya, saya kira rapor pendidikan kita saat ini sudah sangat membanggakan, di mana alhamdulillah kita sudah capai sekarang ini 75,79% atau tuntas pratama dibanding dengan tahun sebelumnya. Tahun 2023 itu kita hanya 66,25% atau kita hanya tuntas muda pada saat itu. Dengan kondisi saat ini, maka alhamdulillah literasi dan numerasi ada beberapa sekolah itu sudah menunjukkan arah yang hijau, ya bukan lagi arah yang kuning, ya karena kan ada tanda-tandanya itu. Tentu ketika kita bicara arah kebijakan dengan refleksi yang saya sebutkan ini, maka tentu pijakan kami sebagai pengambil kebijakan tidak lain adalah tentu ada dua kiblat kami. Pertama tentu kiblat Astacita dari Bapak Presiden Prabowo Gibran Subianto, 17 program prioritasnya. Kemudian yang kedua adalah tentu di Kabupaten Wajo ini arah kebijakan kita itu ya tentu dari visi misi Bapak Bupati. Visi misi Bapak Bupati itu adalah Wajo Merdeka. Wajo itu adalah Wajo maju, Wajo religius, Wajo terdepan, Wajo bermartabat, Wajo yang berkeadilan. Sedangkan program prioritas berkaitan dengan pendidikan, yaitu terkait dengan
dari 8 program ini ada namanya Manusia Merdeka. Manusia Merdeka arah kebijakan kita ini untuk mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter, maka tentu ada hal-hal penguatan yang harus kita lakukan. Salah satunya penguatan, termasuk juga di Astacita ini, karena kita ada topiknya adalah guru dan kebijakan. Salah satunya yang saya sebutkan bahwa kita ada rencana baik dari pusat maupun dari pemerintah, itu ada tata kelola guru kita. Ketika kita bicara tata kelola guru kita, maka ada 3 poin yang kami sudah garis bawahi yang menjadi bagian yang harus kita bagian yang harus kita capai. Yang pertama adalah bagaimana kesejahteraan dan perlindungan guru kita itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah bagaimana peningkatan sumber daya manusia guru kita. Kemudian yang ketiga bagaimana pendistribusian atau pemerataan guru yang ada dimanapun di Kabupaten Wajo. Nah, kalau ini yang ketiganya ini yang saya ingin sebutkan, tentu kita merefleksi para guru, teman-teman guru dimanapun berada, bahwa berkaitan dengan kesejahteraan guru kita sekarang ini yang penerima sertifikasi dari ASN dan ASN dari guru maupun kepala sekolah itu 2.264 orang. Sedangkan teman-teman dari non ASN itu ada sekitar 907 orang. Dan alhamdulillah ini yang selalu kami kawal untuk tahun 2025 ini ya, alhamdulillah pencairan teman-teman mau ASN maupun non ASN ini mungkin sekitar capaian kita sudah sampai 85% itu sendiri. Terkait dengan perlindungan ya, inilah mungkin kami sudah sepakat waktu rapat dengar pendapat dengan DPRD Komisi 4, kami sudah sepakat untuk membuat rancangan peraturan daerah tentang perlindungan guru. Ini penting sekali supaya kita membangun harmonisasi antara guru dengan murid, antara guru dengan orang tua, antara guru juga dengan pemerintah. Ya, ini yang nanti 2026 kami akan ajukan peraturan daerah tentang perlindungan teman-teman guru, supaya teman-teman guru tidak banyak jadi sorotan secara dari sepihak yang berkaitan dengan kriminalisasi. Jadi itu yang saya ingin sampaikan. Terkait juga dengan peningkatan sumber daya manusia, ini penting sekali karena tentu dari sisi formal dan kegiatan kompetisi yang dimiliki oleh teman-teman guru ya masih perlu, memang harus ada penguatan baik secara pendidikan formalnya maupun dengan pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan kemajuan teman-teman guru. Terkait yang terakhir ini yang paling masalah pemerataan guru ya. Ini pemerataan guru, kemarin saja saya ikuti konsolidasi nasional dan hampir seluruh Indonesia berteriak semua mengatakan kekurangan guru. Ya, kekurangan guru. Bahkan pun di Kabupaten Wajo ini ada salah satu sekolah yang menjadi PR buat saya untuk mengambil kebijakan, karena ada hanya cuma 1 guru dan 1 kepala sekolahnya. Nah, kalau kepala sekolahnya dan gurunya ini naik haji, siapa yang mengawal anak-anak kita di sekolah itu sendiri? Inilah bagian yang harus kami selalu buatkan, mengintervensi kebijakan sehingga tidak ada lagi seperti saat sekarang ini, adalah bahwa kalau kita bicara perbandingan rasio dengan rumbel, ya kita memang kekurangan guru. Tapi kalau kita berbicara tentang rasio dengan murid, kita kelebihan guru. Persoalannya di mana letak kebijakan yang pas yang harus kita lakukan. Salah satunya adalah tentu kita wacanakan regropin itu. Tetapi regropin sifatnya yang yang terbatas. Kenapa saya terbatas? Ya memang ada sesuai dengan wilayah. Sekolah itu walaupun sedikit tapi tidak ada sekolah di tempat itu. Karena kita berupaya bagaimana sarana prasarana, bagaimana satuan pendidikan itu selalu kita dekatkan dengan masyarakat.
bukan masyarakat yang mendatangi sekolah. Ya, kalau mau lihat daerah ini mau maju. Seperti itu. Inilah salah satu yang harus yang kita lakukan, dan mungkin ada juga hal-hal inovasi lain yang juga perlu kita lakukan selain dengan yang saya sebutkan tadi itu. Saya kira itu dari kami yang panjang lebar ini, apalagi kalau kita bicara guru ini tidak ada henti-hentinya, biar tidak ada habisnya ini. Karena apa ya, kondisi guru kita ini, kita memang kalau bagi saya sejauh pengambil kebijakan, guru kita ini memang harus selalu beriringan dengan kebijakan yang aktual, kebijakan yang berpihak kepada guru. Ya. Nah, saya tertarik tadi dengan capaian tentang rapor pendidikan di Kabupaten Wajo sampai di tuntas pratama ya. Nah, ini membuktikan bahwa ada sinergi yang kuat antara guru, sekolah, dan pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pendidikan, dan bagi kami itu luar biasa. Dan mengenai tadi tentang rancangan peraturan daerah untuk perlindungan guru, itu adalah berita yang sangat menggembirakan untuk kita semua teman-teman guru di Kabupaten Wajo nantinya. Nah, terkait kebijakan ini, kebijakan itu bukan masalah terbesarnya, bukan berada pada bagaimana rancangan peraturan itu atau kebijakan itu dirancang, tetapi bagaimana menerapkan kebijakan itu di di situasi yang nyata gitu kan Pak ya. Dan masalahnya adalah guru memiliki tantangan untuk menerjemahkan kebijakan tersebut sebelum diterapkan. Nah, bagaimana dari Dinas Pendidikan sendiri, bagaimana Bapak nantinya akan mendampingi guru-guru yang memiliki masalah tersebut? Jadi mereka merasa tidak mampu untuk menerjemahkan kebijakan tersebut, merasa memiliki kendala-kendala tertentu. Ini tentu membutuhkan pendampingan dari Dinas Pendidikan. Nah, apa langkah selanjutnya dari Dinas Pendidikan mengatasi masalah ini? Iya, saya setuju sekali ya, bahwa memang penerapan ini tentu ada penguatan yang perlu yang kita lakukan adalah penguatan terhadap kolaboratif ya. Kolaboratif yang saya maksud di sini penguatan ya tentu banyak pihak yang kita minta didukung terhadap kegiatan kita, kegiatan terhadap perlindungan guru itu. Siapa dia? Yang mungkin beberapa stakeholder Dewan Pendidikan, stakeholder pihak kepolisian, stakeholder pihak pemerintah setempat. Inilah memberikan support kita nantinya untuk menerjemahkan, untuk mengimplementasikan terkait dengan penerapan perlindungan guru, dan yang paling penting bagi kayak kita semua, bahwa efektifnya nantinya setelah nanti ini perda jadi, ya saya kira kita butuhkan adalah sosialisasi satu persepsi di antara kita, penyampaian persepsi, terutama persepsi kita terhadap orang tua siswa itu sendiri, penerjemah orang tua siswa itu. Begitu juga dengan teman-teman media atau teman-teman organisasi kemasyarakatan lainnya. Jadi, saya kira pendekatan kita, pendekatan di situ, pendekatan untuk kegiatan untuk penajaman untuk nantinya akan kita lakukan terhadap ini. Iya. Nah, sekarang kita beralih ke masalah pengembangan guru itu sendiri. Kalau tadi kita sudah membahas tentang perlindungan untuk guru. Nah, terkait dengan pengembangan kompetensi guru, itu sekarang kan lagi ngetren nih Pak, guru-guru melakukan inovasi-inovasi. Kalau di Jambore GTK kemarin itu guru-guru yang inovasi dari guru itu yang banyak mendapat perhatian itu adalah yang berbasis digital. Ya. Nah, kalau dari Kabupaten Wajo sendiri, bagaimana Dinas Pendidikan melihat pengembangan kompetensi guru untuk menciptakan, untuk melahirkan inovasi-inovasi pembelajaran yang berbasis digital itu? Apakah ada pendampingan khusus atau mungkin ada kebijakan dari Dinas Pendidikan untuk mendukung teman-teman yang akan berinovasi ini? Oh iya, baik. Saya sebenarnya berterima kasih para guru dimanapun berada. Saya sebenarnya berterima kasih kepada Forum Komunikasi Guru Penggerak, terutama teman-teman di Kabupaten Wajo ini. Kami memang berikan peran yang sangat aktif ya. Segala kebijakan yang sifatnya kebijakan strategi, selama saya jadi memimpin pendidikan ini, saya selalu melibatkan dengan beliau. Dan keterlibatan beliau itu kadang saya pendekatannya itu bukan pendekatan eksternal, Pak. Pendekatan kalau kita bilang ini dalam kelembagaan
suatu kelembagaan yang dibentuk dalam keadaan tertentu, ya pendekatan ad hoc, ya kelembagaan ad hoc, tetapi punya peran untuk memberikan kami secara baik dari sisi analisis maupun dari sisi penelitian dan efek dari implementasi kebijakan itu, sehingga dengan mudah kami terapkan kegiatan berkaitan dengan pengambilan keputusannya itu sendiri. Jadi saya kira teman-teman guru berkaitan dengan pengembangannya, saya kira ini kita sudah sepakat semua, bahkan Pak Bupati kita sepakat bahwa guru kita harus ada pengembangan sumber daya manusianya. Guru kita harus dilatih, Pak. Guru kita harus didorong untuk yang pendidikan formal. Tetapi pendekatan kemarin ya ada beberapa bias ya kemarin, mungkin karena faktor X ya, banyak melakukan bintek-bintek itu yang sesungguhnya bukan bintek yang dibutuhkan itu. Inilah yang sekarang ini saya filter hal itu, Pak. Itu yang filter, saya selalu bukan membela guru, tapi saya salah satu bentuk ucapan dan perilaku saya untuk menyampaikan terima kasih kepada guru. Cara menyampaikan terima kasih bahwa semua langkah yang saya lakukan selalu berpihak kepada guru itu sendiri. Dan terkait dengan inovasi, tentu bagi kami tidak lain dan tak bukan bahwa kehadiran guru penggerak, saya sangat setuju sekali, dimanapun priorisasi ini saya setuju sekali. Kenapa kami saya setuju? Sebenarnya guru penggerak ini adalah agen perubahan, apalagi bergerak, menggerakkan, dan hampir semua karena dia agen perubahan. Ketika kita membuat sesuatu kebijakan yang sifatnya aktual, itu butuh percepatan, butuh kita lari, Pak. Ya, kalau teman-teman kemarin Wajo Mardekaran punya prinsip punya tagline bahwa lari bersama, bergandengan bersama, memang bahwa sesuatu yang kita ingin capai sekali-kali harus memang bukan lagi linear, bukan lagi rutinitas, tapi memang harus kita lari kencang sekarang ini menghadapi kondisi Indonesia Emas 2045. Ya, itu makanya bagi kami pengambil keputusan Dinas Pendidikan, ya tentu kami mendorong teman-teman guru penggerak dan siapapun sebenarnya, silakan berinovasi, ya silakan mengungkapkan semua apa kelebihan, apa talenta, apa bakat teman-teman guru. Kami bisa melakukan pendampingan itu sendiri. Caranya pendampingannya ya tentu kami berikan ruang. Saya sebenarnya punya impian ya teman-teman, saya selalu berdiskusi bahwa harus kita punya inovasi guru menjawab. Ya, guru menjawab itu ya tentu kita berikan kesempatan supaya anak-anak kita yang punya PR di kecamatan jauh, di kecamatan ibu kota, ya tentu sama-sama bisa dijawab pada saat itu. Sesuai dengan permintaan anak. Kalau umpamanya hari ini bidang pendidikan umpamanya, ya tentu anak-anak bisa pakai link, ya bisa mengikuti dan bisa berinteraksi dengan guru pada saat itu. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih atas berbagai inovasi teman-teman guru, termasuk dari guru penggerak. Artinya inovasi guru menjawab ini guru harus selalu ada ya? Iya. Selalu ada untuk murid, kapanpun dimanapun. Iya. Jadi sekarang ini kan ada pembentukan 7 kebiasaan anak hebat sekarang ini ya. Untuk mengawal ini bukan hanya guru ya, tetapi juga ada orang tua. Mulai bangun paginya itu kan orang tua. Betul. Salatnya itu orang tua. Nanti guru kita ini nanti pada saat dia olahraga, kemudian instansi lain memberikan makan bergizi gratis, kemudian gemar membaca. Nah, pada saat bermasyarakat ini bukan lagi guru, yaitu peran orang tua, memberikan ruang anak untuk bersosialisasi dengan temannya. Kemudian orang tua juga punya tugas untuk bagaimana membuat kebiasaan anak itu bisa cepat dia tidur.
Ya. Iya, jadi teman-teman podcast, ini tadi ada disampaikan oleh Bapak Kadis Kabupaten Wajo bahwa kita ditantang untuk menciptakan inovasi guru menjawab. Kapanpun dimanapun guru harus selalu standby gitu ya. Nah ini menarik sekali, tapi kalau boleh tahu ya Pak ya, menurut Bapak yang mana sebenarnya lebih berfaedah, tapi bukan sekedar berfaedah sih, tetapi berdampak kepada siswa. Apakah inovasi itu harus berbasis digital atau cukup melahirkan inovasi-inovasi dari hal-hal yang sederhana? Saya sebenarnya sih kedua hal ini memang menarik ya, dan punya peran masing-masing. Tetapi kalau kita melihat kondisi sama juga kalau kita lihat ini, selera apa saat ini dibutuhkan oleh orang gitu kan. Ya, kalau seleranya memang di tangannya, sekarang ini di Wajo, saya dapat informasi dari teman-teman Telkomsel, itu hampir sekarang ini 70% orang yang ada di Wajo itu sudah ada HP di tangannya semua, Pak. HP. Dan terasa bahwa ini mungkin karena ini memang dunia ini kita, apalagi industri 4.0 ya. Ini adalah bagian yang tidak bisa kita ditelan oleh masa ini. Oleh karena itu ya tentu ada nanti inovasi kita, ada nanti inovasi yang memang yang menarik digital ya kita lakukan digital. Yang sifatnya masih sederhana ya juga kita berikan ruang. Ya, bagi saya sih ya kita sesuaikan dengan kebutuhan saat-saat itu kalau bagi kami. Ya. Ya. Nah, selanjutnya Bapak selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kabupaten Wajo sudah sering membersamai teman-teman guru penggerak di Kabupaten Wajo. Ini merupakan suatu kebanggaan bagi kami, semacam dukungan untuk guru-guru penggerak di Kabupaten Wajo. Meskipun kita ketahui bahwa menjadi seorang guru penggerak itu tidak mudah, ada beban, ada harapan, gitu kan ya Pak ya. Kalau boleh tahu nih ya Pak ya, dari Bapak sendiri ketika mendengar kata istilah guru penggerak, apa yang terlintas di kepala Bapak pada saat itu? Itu adalah teman saya, sahabat saya dalam konteks pengambilan kebijakan. Luar biasa. Iya. Yang kedua nih Pak tentang guru penggerak. Mungkin Bapak punya pengalaman atau mungkin ada kisah-kisah inspiratif selama Bapak membersamai teman-teman guru penggerak di Kabupaten Wajo. Itu bisa Pak diceritakan sedikit tentang pengalaman tersebut atau pengalaman Bapak tersebut yang paling berkesan menurut Bapak? Saya berkesannya begini Pak, ya, bahwa seperti kata kunci tadi saya katakan, bahwa kalau kita mau melakukan hanya tugas pokok kami Dinas Pendidikan hanya linear saja, hanya rutin, dan pendamping-pendamping kami pun juga dia lebih banyak sifatnya administratif. Wah, saya bilang ini gerbong kereta kita ini lambat sekali gerakannya, lambat sekali juga kecepatannya. Apalagi kalau saya sudah berada di lokomotifnya, ya tentu saya lihat gerbong-gerbong di belakang, apakah juga mengikuti kami kayak gitu. Tetapi yang bisa menjadikan salah satu teman-teman yang bisa membagikan seperti rel, itu adalah teman-teman guru penggerak. Saya punya kisah begini, Pak. Suatu saat, Pak, saya ini ada survei. Sudah diajarkan oleh Korwas, diajukan kepada kami, diajukan oleh teman-teman pengawas, diajukan dengan bapak-bapak para kepala sekolah. Pada saat itu penerapan tentang implementasi kurikulum merdeka. Kalau saya ikuti survei, ini survei ya, ini jawabannya mereka. Itu tahun berapa itu Pak? Itu tahun 2024 ini. 2024, berarti baru-baru kemarin. Iya, 2024 ini. Itu mengatakan bahwa Wajo ini belum saatnya secara murni dilakukan oleh kegiatan implementasi kurikulum merdeka. Yang bisa dilakukan adalah ada sebagian dan ada masih seperti yang kemarin kurikulum 13. Setelah kami identifikasi, saya bilang mengapa bisa terjadi? Saya melihat daerah-daerah lain sudah melakukan kok. Wajo ini daerahnya orang cendekiawan. Wajo ini terkenal lebih banyak orang profesornya, sama dengan orang Bulukumba kalau yang di bala berperguruan tinggi. Setelah saya
mengidentifikasi ada 4 persoalannya, dan 4 identifikasi ini saya kebawa ke teman-teman. Saya ambil perwakilan sampel 2 guru penggerak dari PAUD, guru penggerak dari SD, guru penggerak dari SMP, dan pengawas pengawas penggerak juga dari saya ambil, dan saya diskusi bukan secara sifatnya dinas, tapi di tempat lain, dan saya diskusi, dan alhamdulillah semua 4 identifikasi permasalahan DW semua ada jawabannya sama teman-teman guru penggerak, dan bisa dijawab, dan bisa kita katakan bahwa Wajo bisa menerapkan kurikulum merdeka secara murni. Saya bawa ke teman-teman pengawas, saya sampaikan bahwa kami sudah menemukan jawabannya ini. Jawabannya A, B, dan C itu sudah, ini jawabannya. Dan semua pengawas menyambut dengan baik. Padahal ada juga sebagian pengawas yang mengatakan itu, kita belum saatnya untuk implementasi kurikulum merdeka. Wajo sudah bisa. Dan hari itu juga saya langsung taking bahwa Wajo penerapan implementasi kurikulum merdeka mulai tanggal ini. Alhamdulillah semua merespon, dan itu yang paling berkesan bagi kami. Berkesan yang keduanya, bahwa setelah kami berikan kesempatan juga teman-teman, ini kan ada pengembangan inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui dari Bapeda, Litbangda. Saya berikan kesempatan semua teman-teman guru, dan guru penggerak paling dominan masuk, termasuk 10 besar, nominasi, dan saya kira masih banyak lagi. Oleh karena itu saya anggap tadi bahwa guru penggerak ini adalah teman kami, guru penggerak adalah sahabat kami pada saat kami pengambilan kebijakan. Kami tidak sendiri dalam mengambil kebijakan, tapi selalu ada di belakang saya. Salah satunya adalah guru penggerak. Jadi guru penggerak itu menjadi pemain di balik layar, Pak, ya? Iya, bukan juga pemain layar. Ya, memang kalau secara terstruktural, ya bahwa memang di belakang layar. Tetapi secara peran dia domain terhadap peran dalam mempengaruhi kami. Sebenarnya begini, Pak, tadinya saya ingin mengetahui seperti apa nanti pendapat Bapak tentang dampak guru penggerak di Kabupaten Wajo. Tapi mendengarkan kisah inspiratif yang Bapak peroleh tadi, saya sudah bisa berkesimpulan bahwa guru penggerak di Kabupaten Wajo memiliki dampak yang luar biasa, utamanya tadi di implementasi kurikulum merdeka itu ya. Iya. Nah, selanjutnya begini, Pak. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa menjadi guru penggerak itu ada beban, ada harapan. Teman-teman guru penggerak di Kabupaten Wajo pun sama dengan guru-guru penggerak di daerah lain. Mereka memiliki kendala, mereka memiliki tantangan-tantangan yang membatasi ruang gerak mereka. Misalnya belum maksimalnya dukungan dari lingkungan mereka itu. Kalau dari Dinas Pendidikan, bagaimana Dinas Pendidikan memberikan dukungan atau mungkin ada agenda-agenda tertentu untuk mendampingi teman-teman guru penggerak ini menghadapi masalah seperti itu, Pak? Iya, terkait dengan harapan, saya kira peluang teman-teman guru penggerak besar menghadapi masa depan, menyiapkan anak kita. Saya katakan demikian bahwa ini kan Permendikbud 40 2022 tentang pengangkatan kepala sekolah dan pengawas itu belum dicabut. Salah satu persyaratan di Permendikbud itu adalah kepala sekolah, pengawas, persyaratannya adalah memiliki sertifikat guru penggerak. Artinya apa? Peluang untuk mendapatkan tugas tambahan di sekolah itu peluangnya besar buat kami, dan saya kira itu masih tetap komitmen kami sampai sekarang ini. Bahkan pun sudah kami menyampaikan ke pimpinan kami, Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati, aturan-aturan main terkait dengan harapan-harapan itu. Namun juga di balik itu juga sebenarnya memang ada si tantangan yang dimiliki oleh teman-teman guru penggerak, terutama di lingkungan kita sendiri, bahwa ini kok anak baru kemarin tiba-tiba mau jadi di atas kita menjadi kepala sekolah. Padahal kalau bagi kita
Sebenarnya kita butuh ini kan bukan linearnya, bukan daftar urut kepangkatan. Yang kita butuhkan ini kecepatan berinovasi, kecepatan untuk merubah sekolah kita dari kebiasaan-kebiasaan yang lama menjadi kebiasaan masa kini. Masa kini yang saya masuk ini adalah kita harus jangan ditelan dengan zaman ini. Kita harus mengikuti. Kalau bicara tentang digitalisasi, wah, saya kira teman-teman dulu yang memiliki daftar urut kepangkatan itu masih kurang, ya. Tetapi teman-teman yang ini ya sudah pasti yakin dan percaya proses-proses jadikan guru penggerak itu pasti harus melalui juga dengan kemampuan penguasaan terhadap iptek itu sendiri. Iya, betul sekali, Pak. Kemudian apakah ada satu agenda khusus atau mungkin ada kebijakan lain dari Dinas Pendidikan sebagai upaya untuk mengoptimalkan peran guru penggerak ke depannya? Ya, saya sebenarnya punya yang mudah-mudahan ini kan baru sementara ini kita sementara ini masih melakukan pembahasan RPJMD ya. RPJMD adalah bagaimana menarik masuk visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih menjadikan acuan dalam pembangunan kita 5 tahun. Dan salah satu yang kami masukkan di sini ya salah satu peran-peran teman-teman guru penggerak. Walaupun sebenarnya dari sisi kuantitatifnya belum harapan buat kami karena kalau tidak salah baru sekitar 200 guru penggerak kita sekarang ini 200 lebih ya. 287. Ya, 287 itu yang termasuk juga di teman-teman di SMA SMK. Iya, 287 itu. Sedangkan kalau kita lihat satuan pembelajaran kita, satuan pendidikan kita ya, kita kan punya 663 satuan pendidikan. Iya. Di Wajo PAUD SMP dengan SD. Ya, saya kira itu. Kalau Bapak melihat sebagai kondisi guru penggerak di Kabupaten Wajo itu kan tidak lepas dari kultur kolaboratif nih. Bagaimana Bapak melihat kultur kolaboratif teman-teman guru penggerak di Kabupaten Wajo antara yang satu dengan yang lainnya atau mungkin dengan lembaga-lembaga lainnya? Ya, saya kira saya ingin menitipkan saya kepada teman-teman guru penggerak bahwa untuk senantiasa penguatan terhadap forum komunikasi. Ya. Forum komunikasi ini lebih banyak punya action, punya program untuk selalu mengasah teman-teman, tidak hanya sampai lokakarya saja, tetapi selalu mengasah teman, selalu memberikan ruang untuk melakukan hal-hal terbaik ataupun ada modul-modul umpamanya yang harus kita terbitkan. Sama dengan ini juga, ini kan luar biasa nih. Ini kan luar biasa, ini kan teman-teman di Hari Pendidikan Nasional ini menghadirkan sebuah buku Jejak Jaga Cahaya dari Tanah Wajo dan hadiah kegiatan kita di Hari Pendidikan ini. Ya, semoga buku ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan diinisiasi oleh teman-teman guru penggerak. Ya, awalnya ini saya sampaikan Pak, awalnya ini lahir dari kegiatan webinar berbagi kemarin di bulan Ramadan itu. Bapak sempat membukanya. Awalnya kita hanya mengadakan webinar penulisan saja sih sebenarnya, tapi kemudian di follow up lahirlah buku ini, sesuatu yang betul-betul tidak terduga. Jadi kami dari teman-teman di guru penggerak itu sekarang merasa excited. Ternyata kita mampu melakukan sesuatu dalam waktu yang tidak cukup lama. Jadi hanya membutuhkan waktu 21 hari untuk mengumpulkan semua tulisan-tulisan teman-teman, praktik baik teman-teman untuk dibagikan ke teman-teman di Kabupaten Wajo dan di seluruh Indonesia kalau bisa. Ya, semoga. Iya. Kemudian Pak begini, tadi Bapak membahasakan tentang perubahan, bahwa guru penggerak itu adalah agen perubahan. Kalau menurut Bapak, apa sih sebenarnya yang menjadi kunci dari perubahan itu sendiri? Ya, kunci dari perubahan ini setidaknya adalah bagi kami adalah kebiasaan-kebiasaan yang tidak berkenan dengan zaman. Ya harus harus ada energi atau perubahan yang saya maksud ini adalah ada kecepatan untuk kita berbuat sesuatu di dalam lingkungan sekolah kita ini.
Dan termasuk juga perubahan-perubahan kita ini adalah perubahan di kepribadian kita, terutama empati kita melihat kondisi-kondisi sekolah kita ini. Kalau tidak ada empati dan hanya semata menggugurkan tugas, itu bukan perubahan. Yang saya masuk ini perubahan, memang ada muncul empati. Oh, ini yang harus dilakukan. Contohnya saja masuk sekolah, pemanya melihat botol plastik dibuang anak-anak kita, kalau dikumpulkan itu baru dibuat secara ekonomis, itu kan bukan buat uang. Dan itu yang saya masuk perubahan itu. Memberikan nilai baru. Nilai baru begitu ya, seperti itu ya sama saya itu ya. Ya, kemudian Pak begini, sebagai guru penggerak itu masih banyak tadi yang seperti saya sampaikan bahwa banyak teman-teman yang sebenarnya masih menghadapi kendala. Jika boleh saya ingin meminta pesan semangat untuk teman-teman guru penggerak yang masih merasa berjuang sendiri di luar sana. Oh iya, para teman-teman guru penggerak dimanapun berada, saya kira saat ini memang adalah bagian tidak bisa kita hindari adanya kompetisi ya, tetapi di balik itu ada juga peluang. Nah, kompetisi dengan peluang ini kalau kita mampu melewati, yakin dan percaya kita yang menjadi terdepan, menjadi pilihannya itu. Oleh karena itu bagaimana caranya? Ya saya kira tetap mempersiapkan diri, tetap tentu tidak lain juga tentu memang ada kesabaran menghadapi ini ya, kondisi sosial budaya kita. Karena lingkungan kita sendiri, apalagi kalau kita bicara populasi, pokoknya di satu populasi sekolah ini kita cuma satu guru penggerak, minoritas ya pasti ada riak-riak ya. Iya betul. Tapi yakin dan percaya bagi kami kalau mampu kita berbuat sesuatu bernilai bagi mereka, yakin kita bisa taklukkan. Oke. Untuk teman-teman pendengar podcast obrolan penggerak Wajo, khususnya teman-teman penggerak, guru penggerak dimanapun teman-teman berada, kita sudah mendengarkan pesan semangat dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo. Ini harus menjadi semangat spirit untuk kita semua bahwa kita harus tetap bergerak apapun dan kapanpun. Seperti itu ya Pak? Iya. Nah, kalau boleh kita berandai-andai nih ya Pak ya, ke depannya mungkin 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan, kolaborasi yang ideal antara guru penggerak dengan dinas pendidikan itu seperti apa, Pak? Ya, saya melihatnya bahwa guru penggerak ini perlu secara kuantitatif memang harus bertambah. Kemudian teman-teman guru penggerak ini bukan hanya sampai tugas tambahan di kepala sekolah, tugas tambahan di pengawas, tetapi bisa saja ada peran-peran baik di struktural, karena ini juga memang di samping kita berhadapan administratif ya, tetapi juga butuh inovatif ya. Inovatifnya ini kami butuhkan di guru penggerak. Jadi seperti itu harapan-harapan kami, dan saya sebagai pemimpin, kata kunci bahwa saya gagal memimpin dinas pendidikan kalau kami tidak siapkan kader yang bisa menggantikan saya. Ya, itu bagi kami. Iya. Ya. Dan itu lahir dari guru-guru yang inovatif. Ya, dari guru-guru inovatif. Iya, luar biasa. Iya. Nah, untuk menjadi seorang guru itu sebenarnya tidak semua orang, artinya tidak spesifik bahwa harus seperti ini untuk menjadi seorang pendidik. Tetapi jiwa pendidik itu kan memang lahir dari siapapun ya Pak ya. Iya. Semua orang memiliki itu. Iya. Nah, kalau misalnya Bapak nih ya kembali menjadi seorang guru selama 1 hari di dalam kelas, itu hal apa yang pertama yang akan Bapak lakukan? Ya, tentu kalau kami posisi menjadi guru hanya 1 hari, ya tentu yang pertama ya tentu seperti ini mungkin yang dirasakan oleh teman. Merasakan kesannya apa? Kesan pertamanya itu. Kemudian yang kedua, pasti yang saya pikirkan bahwa apa yang bisa saya berikan ini anak, supaya anak ini buat kesan sampai seumur hidup dan dia selalu mengingat kepada kami.
Ya, dan itu sebenarnya yang dirasakan oleh teman-teman guru dimanapun mereka, meskipun tidak hanya satu hari, tapi setiap memasuki ruang kelas itu yang dirasakan oleh teman-teman guru. Apa yang bisa saya berikan kepada anak-anak yang ada di hadapan saya? Kemudian Pak, selama Bapak memimpin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo, apa kesan yang paling mendalam yang Bapak rasakan? Ya, kesan sebenarnya saya berada di orang-orang hebat. Saya berada di tengah-tengah orang-orang profesional. Maka tentu kesan saya bahwa saya harus lebih banyak belajar supaya pelayanan saya kepada semua baik stakeholder di bidang pendidikan dan kebudayaan ini bisa merasa puas. Dan salah satu yang harus adalah selalu jangan berhenti untuk belajar, dan jangan juga selalu menjauhi dari semua, tetapi harus selalu berkolaborasi dalam bekerja. Artinya apa? Kami bisa kuat karena kerja sama. Ya, seperti itu. Sinergitas dan kolaborasi, kolaborasi seperti itu. Itu kekuatan utamanya. Nah, kemudian Pak, sebagai penutup, kalau boleh tahu nih ya Pak ya, kedepannya itu Dinas Pendidikan, selama Bapak menjadi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, tolong disebutkan 3 hal yang Bapak harapkan betul-betul terjadi di Kabupaten Wajo terkait pendidikan. Iya, yang pertama, pendidikan di Wajo itu harus maju. Kemudian pendidikan di Wajo itu harus unggul dengan daerah lain. Kemudian pendidikan di Kabupaten Wajo itu harus menjadi pusat kegiatan pembelajaran bagi kita semua, baik yang ada di Kabupaten Wajo maupun yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Wah, luar biasa sekali Pak. Ya, sejujurnya saya sangat menikmati perbincangan kita pada hari ini, obrolan kita pada hari ini. Terima kasih banyak Pak atas obrolan kita yang reflektif dan inspiratif pada hari ini. Saya yakin semua pendengar podcast obrolan penggerak Wajo merasa semakin bersemangat, semakin termotivasi untuk melakukan perubahan-perubahan di dunia pendidikan. Tidak terbatas bahwa Anda harus guru penggerak atau siapapun, yang jelas lakukanlah perubahan dimanapun Anda berada dan kapanpun Anda berada. Saya yakin bahwa teman-teman podcast yang menonton podcast kita pada hari ini terbuka wawasannya untuk memahami bahwa pendidikan itu bukan sesuatu, bukan hanya masalah angka, tetapi tentang mimpi, kolaborasi, dan perubahan yang tidak ada henti-hentinya. Jangan lupa share podcast ini ke teman-teman guru yang lainnya. Sampai berjumpa di podcast berikutnya. Tetap semangat, berbagi, dan berkolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.